Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner. Untuk gelombang stasioner itu sendiri biasanya disebut juga dengan gelombang diam atau gelombang tegak. Gelombang stasioner ini merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantulnya. Jadi gelombang stasioner di sini merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nah, perpaduan di sini biasanya disebut juga dengan superposisi. Untuk gelombang stasioner dibedakan menjadi dua macam, yaitu gelombang stasioner pada ujung terikat dan gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke, sebelumnya bisa dilihat ya pada gambarnya. Untuk ciri-ciri dari gelombang stasioner pada ujung terikat yaitu pada awal, pada superposisi atau perpaduannya dimulai dengan simpul gelombang. Jadi di sini dimulai dari simpul gelombang, kemudian bagian di sininya adalah perut gelombang, kemudian simpul gelombang lagi, di sini perut, dan seterusnya. Oke, bisa dilihat pada gambar untuk gelombang yang berwarna hitam ini merupakan gelombang datang yang arahnya ke kanan dengan kecepatan rambat sebesar V. Kemudian untuk gelombang pantulnya yaitu yang spidol berwarna merah, yaitu dengan arahnya berkebalikan dengan gelombang pantul, yaitu arahnya ke kiri seperti ini. Oke, misalkan kita buat untuk gelombang datangnya yaitu Y1 dan untuk gelombang pantulnya yaitu Y2. Oke, kalian masih ingat untuk persamaan dari gelombang pada materi yang sebelumnya? Y itu sama dengan A sin omega T min KX. Oke, di sini kenapa sih kita menggunakan tanda min? Oke, di sini kita menggunakan tanda min karena dia arahnya ke kanan. Jadi Y1 ini kan pantul, gelombang datang. Ini kan gelombang datangnya. Nah, gelombang datangnya dia kan arahnya kan ke kanan. Jadi dia tandanya adalah negatif, seperti itu. Nah, untuk gelombang pantulnya, misalkan kita buat dia Y2, maka persamaannya menjadi min A sin omega T plus KX. Oke, kenapa dia menggunakan plus? Plus di sini karena dia arahnya ke kiri. Ini ke kanan. Jadi kalau gelombang datangnya dia arahnya ke kanan, tapi kalau gelombang pantulnya berarti dia arahnya ke kiri. Ini gelombang pantul. Oke, di sini kenapa sih untuk amplitudenya pada gelombang pantul dia minus? Ini dia minus. Oke, coba perhatikan gambarnya. Di sini kan gelombang datangnya kan gini. Dari sini kemudian ke sini. Nah, pada titik ini dia kan seharusnya begini. Nah, pada titik ini kan dia harusnya seperti ini. Karena dia ujungnya ini terikat, maka panjang gelombang ini setengah lambda ini dia secara otomatis dia akan dibalikkan dan menuju ke arah yang berlawanan dengan arah rambatnya, yaitu arahnya ke
kiri. Jadi di sini itu terjadi perbedaan fase. Perbedaan fasenya yaitu sebesar setengah lambda atau setengah gelombang, atau setengah lambda ini biasanya kalau dibuat derajat yaitu 180 derajat atau sebesar pi. Jadi ini untuk gelombang stasioner pada ujung terikat terjadi perbedaan fase yaitu sebesar 180 derajat atau sebesar pi gitu. Oke, sekarang untuk selanjutnya yaitu kita sebelum masuk ke superposisi, kita ingat dulu tentang aturan trigonometri. Kita ingat-ingat dulu untuk aturan trigonometri. Di sini sin A dikurangi dengan sin B, maka dia akan sama dengan 2 cos setengah dari jumlah yaitu A plus B dikalikan dengan sin setengah kurang yaitu A min B, seperti ini. Oke, sekarang kita cari untuk superposisi dari gelombang stasioner pada ujung terikat. Di sini untuk superposisinya yaitu YSP, Y superposisi sama dengan Y1 ditambah dengan Y2. Oke, kita masukkan untuk persamaannya. Y1-nya yaitu A sin omega T min Kx. Dijumlahkan dengan Y2-nya adalah min A sin omega T plus Kx. Seperti ini. Oke. Untuk plus dikalikan minus, ini kan akan sama dengan min. Berarti dapat dituliskan bahwa A sin omega T min Kx plus kali min A sin omega T plus Kx. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat permisalan untuk memudahkan kita menghitung. Di sini untuk komponen ini omega T min Kx kita misalkan dia alfa, dan komponen omega T plus Kx kita misalkan dia adalah beta. Jadi persamaannya menjadi A sin alfa dikurangi A sin beta sama dengan, di sini kan masing-masing ada komponen A. Jadi kita bisa keluarkan untuk komponen A-nya. Jadi A kali sin alfa min sin beta. Oke, sama kan kayak persamaan ini. Jadi kita bisa lanjutkan A sin alfa min sin beta berarti 2 cos setengah, karena kita menggunakan alfa beta berarti alfa plus beta sin setengah alfa min beta. Oke, ini duanya bisa kita keluarkan jadi dia 2A cos setengah, alfanya apa? Alfanya adalah omega T min Kx plus betanya apa? Betanya adalah omega T plus Kx sin sin setengah, alfanya apa? Omega T min Kx, kemudian min beta berarti min omega T plus Kx. Jadi min omega T min kali plus min Kx. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan di sampingnya ini. Oke. Jadi 2A YSP sama dengan 2A
cos setengah dikalikan dengan ini omega T plus omega T. Berarti dia 2 omega T min Kx plus Kx. Habis kan? Berarti langsung saja dikalikan sin setengah dari omega T min omega T. Berarti habis min Kx berarti min 2 Kx. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita coret. Ini duanya bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Sehingga persamaannya menjadi ISP sama dengan 2A cos omega T sin min Kx. Oke. Kita ingat lagi untuk aturan dari trigonometri. Ingat, untuk sin min theta, dia akan sama dengan min sin dikalikan theta. Sedangkan untuk cos min theta, dia akan sama dengan cos theta, gitu kan. Jadi nanti persamaannya bisa menjadi Y-nya 2A cos omega T sin min Kx. Berarti gini, sin Kx, minnya ditaruh di atas. Oke. Jadi persamaannya YSP sama dengan min 2A cos omega T sin Kx. Atau bisa untuk samaannya bisa dibuat 2A cos omega T sin Kx. Nah, di sini min di sini berarti gelombangnya dimulai dari bawah ini. Ya, tapi kalau dia positif berarti gelombangnya dimulai dari atas. Nah, tapi untuk persamaan dari gelombang stasioner ujung terikat biasanya menggunakan ini 2A cos omega T sin Kx. Ini adalah persamaan dari gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.